Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan dari beliau syafaatnya nanti di hari kiamat, agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita di sini untuk membacakan rangkaian zikir, rangkaian doa, membacakan ayat suci Al-Qur'an yang mana kita kirimkan hadiahnya kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Khususan pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh keluarga almarhumah untuk membacakan bacaan-bacaan yang telah kita bacakan yang kita kirimkan kepada almarhumah. Yang paling bermanfaat untuk orang meninggal itu adalah doa orang yang hidup. Apabila kita diberikan hadiah oleh seseorang, maka pasti kita akan berbahagia dengan hadiah tersebut. Maka orang yang meninggal itu, hadiah yang paling mereka harapkan bukanlah jabatan kita di dunia, bukanlah harta kita di dunia, tapi yang paling mereka harapkan adalah doa dan kiriman ayat suci Al-Quran dari kita yang masih hidup, kita kirimkan kepada mereka. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada manusia di muka bumi Allah ini yang hidup abadi. Semuanya terbatas. Pasti akan menemui yang namanya ajal kematian. Tidak memandang umur orang, tidak memandang jabatan orang, tidak memandang bangsawankah dia atau tidak. Apabila ajalnya telah datang, maka pasti akan meninggallah orang tersebut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau telah datang ajal seseorang, maka mereka tidak akan bisa mengundur daripada ajal tersebut ataupun memajukan dari ajal tersebut. Maka kita yang masih hidup sekarang ini, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kita jadikan orang yang telah mendahului kita, baik itu orang tua kita, kerabat kita, saudara kita jadikan kematian mereka, jadikanlah wafatnya mereka sebagai peringatan untuk kita. Dikarenakan kita lambat ataupun cepat akan menyusul mereka yang telah meninggalkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukuplah dengan kematian menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai kita lalai dengan yang namanya kematian. Jangan sampai kita lupa dengan yang namanya kematian. Karena kematian datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada yang namanya kematian memberi kabar terlebih dahulu. Kau nanti 1 jam lagi meninggal. Tidak ada yang demikian. Walaupun dia dalam keadaan sakit, kalau memang belum ajalnya, itu dia sehat kembali. Tapi juga sebaliknya, bisa jadi orang yang sehat, bugar, tiba-tiba dalam beberapa menit kemudian dia meninggal. Baik tiba-tiba meninggalnya, ataupun dia meninggal dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kematian itu tidak ada yang namanya kabar terlebih dahulu. Yang namanya kematian pasti kejutan, pasti tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang dengan tiba-tiba. Maka di sini kita memperingati telah meninggal 40 hari dari ibunda, keluarga yang ditinggalkan, almarhumah Nur Malak. Di sini kita jadikan ibrah. Terlebih lagi kepada keluarga yang ditinggalkan. Sudah 40 hari almarhumah meninggalkan keluarga. Maka apa hikmah yang telah kita petik daripada meninggalnya beliau? Apakah kita telah menjadi keluarga anak keturunan yang membanggakan beliau di akhirat ataupun sebaliknya? Jangan sampai kita menjadi anak keturunan yang membuat mereka malu di akhirat. Karena mereka yang di akhirat akan berbangga dengan anak-anak mereka apabila anaknya soleh, solehah, apabila anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sebaliknya, mereka yang telah meninggalkan kita akan malu
apabila melihat anak keturunannya, melihat keluarganya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan akhirat, banyak bermaksiat, naudzubillah min dzalik, maka jadikanlah diri kita sebagai anak keturunan yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaktian kita kepada orang tua kita tidak hanya terbatas di saat mereka masih hidup. Di saat mereka masih hidup, kita sangat diperintahkan oleh agama ini untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Kita datangi mereka, kita buat mereka bahagia. Jangan sampai mereka tidak ridho dengan kita. Bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya orang tua kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam keridhaan kedua orang tua. Dan sebaliknya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Di saat mereka masih hidup, jangan disia-siakan. Apabila orang tua kita masih hidup, berbaktilah dengan sebenar-benarnya, buat mereka bahagia. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu. Alangkah celaka orang tersebut. Diulangi 3 kali. Alangkah celaka orang tersebut. Siapa dia? Yaitu rajulun adraka walidayhi aw kilayhima indal kibar falam yadkhulil jannah. Yaitu orang yang mana dia menemui orang tuanya ataupun salah satu dari kedua orang tuanya di saat mereka sudah berumur tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Itu dia durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak membahagiakan orang tuanya. Itu sebab dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membangkang durhaka pada orang tua menjadi sebab kita susah untuk meninggal, bahkan menjadi su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Seperti cerita yang sering kita dengar, seorang sahabat bernama Alqamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah semuanya pasti masuk surga. Sahabat Rasulullah semuanya orang yang saleh. Tapi ini sahabat Alqamah ini pernah suatu saat dia membuat orang tuanya tidak sudi dengan perbuatannya. Dia ini asalnya selalu berbakti pada orang tuanya, selalu mengasih barang untuk membahagiakan orang tuanya, melakukan sesuatu agar orang tuanya ridho kepada dirinya. Tapi di saat dia menikah, dia punya istri, ini kalau Jong sekarang tuh bucin, budak cinta, terlalu cinta dengan bininya, sehingga dia mendahulukan istrinya dibanding dengan orang tuanya. Suatu saat dia pernah beli barang, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang bagus dikasihkan bininya, yang tidak bagus dikasihkan ibunya. Nah, tersinggung ibunya ini. Sehingga dengan sebab itu ibunya kurang demen sama Alqamah. Di saat tersebut Alqamah akhirnya akan meninggal dunia di saat keadaan ibunya masih kurang suka dengan Alqamah ini. Di saat mau meninggal, sakaratul mautnya susah untuk dia keluar nyawanya dari. Sampai-sampai ditanya kenapa demikian, dilaporkan ke Rasulullah SAW. Singkat cerita, dikarenakan dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya sampai orang tuanya diminta maaf, tidak mau memaafkan anaknya. Sampai-sampai Rasulullah ngancam, kalau engkau tidak maafkan anakmu, akan kami bakar Alqamah. Karena tidak meninggal, sarau sakaratul mautnya. Akhirnya baru ibunya maafkan Alqamah tadi, baru dia meninggal dengan husnul khatimah. Jadi jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita di saat mereka masih hidup. Jadi masih hidup, berbaktilah kepada orang tua kita. Sebisa mungkin, sebaik mungkin, dahulukan orang tua kita dari orang lain. Kemudian, jikalau orang tua kita sudah meninggal, tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu berbakti kepada orang tua. Jadi jangan mentang-mentang orang tua sudah meninggal, udah lepas berbakti kepada orang tua. Itu pemahaman yang salah. Jadi orang tua meninggal, kebaktian kita masih bisa berlanjut kepada orang tua. Dan sebaliknya, kedurhakaan kita bisa berlanjut kepada orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua di saat mereka sudah meninggalkan dunia? Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu caranya dan salah satu yang paling utama yang harus didahulukan adalah kita selalu mengirimkan doa kita pada orang tua kita.
Jangan lupakan doakan orang tua kita setiap waktu. Bahkan minimal kata ulama, setiap habis sholat doakan orang tua. Doa paling minimal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa paling ringkas. Doakan setiap habis sholat minimal. Sekarang ini alhamdulillah keluarga mengumpulkan kita semua untuk mendoakan orang tua mereka. Ini termasuk tanda mereka berbakti kepada orang tua. Maka insya Allah kita berharap doa-doa kita panjatkan, apa yang kita bacakan sampai kepada almarhumah. Ini berbakti kepada orang tua yang paling utama. Selalu doakan mereka. Bahkan kalau bisa lebih, khatamkan Al-Quran untuk mereka. Niatkan pahala amal ibadah kita untuk sampai kepada orang tua kita. Ini adalah berbakti yang paling utama kepada orang tua kita. Kemudian cara berbakti yang lain masih banyak. Di antaranya cara berbakti yang lain adalah kita sambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua kita. Misal orang tua kita punya kawan banyak nyambung silaturahmi dengan beberapa orang. Maka di saat orang tua kita meninggal, kita datangi kawan-kawan orang tua kita itu. Kita sambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua kita. Itu termasuk tanda kita berbakti kepada orang tua. Kemudian banyak lagi cara-cara agar kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya kita bersedekah, bikin sedekah jariyah, niatkan pahalanya untuk orang tua. Jadi bahkan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, kita selipkan niat bahwa amal ibadah ini pahalanya untuk orang tua kita. Jadi jangan sampai kita lupa dengan orang tua kita setelah orang tua kita meninggal. Tetap niatkan amal-amal yang baik untuk orang tua kita, selipkan doa untuk orang tua kita, setiap ibadah kita jangan lupa niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Paling bagus sedekah jariyah. Di malam ini pun ada sajian. Niatkan sajian ini pahalanya untuk orang tua kita. Sedekahnya pahala ini untuk orang tua kita. Ngasih Quran ke masjid luar biasa. Ini termasuk sedekah jariyah yang paling bagus. Niatkan untuk orang tua kita. Wakaf di masjid yang sifatnya panjang pahalanya, niatkan untuk orang tua kita, karena itulah yang akan membahagiakan mereka di alam kubur. Sebagaimana kita sebutkan, itu adalah hadiah yang paling baik untuk orang tua kita. Kemudian ma'asyiral hadirin hadirat, cara berbakti yang paling bagus juga untuk orang tua kita setelah meninggal adalah melihat anak keturunannya, keluarganya rukun, damai. Tak kata anak keturunannya yang saling bermusuhan. Apalagi na'udzubillah min dzalik, berebutan karena harta waris. Na'udzubillah. Ini karena banyak terjadi dimanapun. Orang tua sudah meninggalkan harta waris. Ini anak keturunan ribut sampai bermusuhan karena harta waris. Na'udzubillah min dzalik. Sakit hati orang tua kita sudah meninggal. Sedih mereka di alam kubur. Maka cara berbakti juga pada orang tua setelah meninggal, melihat anak keluarganya, keturunannya rukun, damai, tidak ada permusuhan, dan mereka selalu menjaga nama baik orang tuanya. Jaga nama baik orang tua kita. Bagaimana caranya? Tunjukkan bahwa kita adalah anak yang soleh. Tunjukkan bahwa kita adalah hasil didikan orang tua kita. Orang otomatis kalau lihat kita orang soleh, pasti yang dipuji orang tua. Oh, dia nih anak si fulanah, masya Allah, emang orang tuanya orang yang soleh, didik anak yang baik. Mana buktinya? Oh, ini anaknya soleh semua. Ini anaknya rajin sedekah, ini anaknya alim, dan macam-macam daripada bukti bahwa dia menjadi orang yang soleh. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah jangan sampai kita membuat hati orang tua kita sedih di alam kubur dengan maksiat-maksiat kita, dengan keburukan-keburukan kita, dengan saling memutuskan silaturahmi di antara keluarga kita. Di situ mereka akan sedih dan mereka akan tidak nyaman lah di alam kubur itu. Diceritakan masalah maksiat, jangan kita maksiat. Jadi sebagaimana amal ibadah kita sampai ke uang tua kita, sebaliknya juga kalau kita maksiat itu membuat ibarat melempar kotoran busuk kepada mereka. Ibarat kita melemparkan sesuatu yang tidak mengenakan kepada mereka. Jadi ini dikisahkan di zaman sekarang. Di zaman sekarang anak pernah dengar. Jadi ada dua pemuda. Ada sikap pemuda ini punya kawannya juga. Sikap pemuda ini pada saat orang tuanya meninggal, ini anak bukan anak yang soleh. Jadi apa gawe dia setiap hari? Dia punya kamar,
dia punya TV, itu TV selalu diputarnya video-video yang tidak bagus, diputarnya video-video yang membuka aurat. Na'udzubillah min dzalik. Setiap hari bahkan dia ngajak kawan-kawan untuk nonton video yang tidak bagus tadi. Akhirnya suatu hari dia bermimpi. Dia bermimpi, ini anak muda ini mimpi orang tuanya di alam kubur, itu kubur ada baunya, kuburan busuk. Ditanya kubur-kuburnya, wahai orang tuaku, kenapa demikian? Padahal setahu anaknya orang tuanya ini bukan orang ahli maksiat sebelum di masa dia hidup. Dijawab oleh orang tuaku, oleh orang tuanya, wahai anakku, ini gawe kau ini. Ini kerjaan kau, apa karena kau setiap hari ngirim amal busuk untuk aku? Apa gawe yang kau? Nonton video yang bagus di rumah. Akhirnya pas anak ini bangun, dia nyesel, dia ngelapor kepada seorang habaib di daerah dia. Akhirnya diperintahkan oleh habaib itu, kau ganti rutinitas kau. Ganti rutinitas kau. Dan awal kau ngajak kawan kau untuk nonton video yang tidak bagus, jadikan kau ajak kawan kau untuk kumpul dengan perkumpulan yang baik. Baca maulid, baca ilmu, dan lain-lain dari amal-amal yang baik. Dituruti oleh anak tadi. Akhirnya diganti daripada nonton video yang bagus, dia bikin buka maulid di rumah. Dia ajak kawan-kawannya untuk baca maulid di rumahnya. Akhirnya setelah sekian lama lewat, dia bermimpi lagi, ketemu ayahnya, dan di alam kubur ayahnya tercium bau yang semerbak wangi. Karena apa? Karena anak tadi telah mengirimkan amal-amal soleh kepada orang tuanya. Masyarul hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak keturunan dia bisa berkumpul dengan orang tuanya yang soleh-solehah kalau anak tadi dia mengikuti cara orang tuanya. Jadi orang tua kita soleh, sebagai anak kita ikuti cara mereka. Jangan kita menyimpang daripada ajaran orang tua kita yang memang soleh-solehah, dari ajaran yang benar. Jikalau kita demikian, insya Allah nanti di alam akhirat kita akan dikumpulkan bersama para orang tua kita, para leluhur kita. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu," mereka yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin," dan diikuti dengan anak keturunannya dengan iman yang sama, diikuti dengan amal soleh yang sama dengan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikutkan anak keturunannya bersama para leluhurnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi daripada amal ibadah mereka sedikit pun. Akan diikutkan bersama orang tua. Jadi kalau pengen bersama orang tua nanti di akhirat, ikutilah cara mereka berjalan di dunia. Mereka orang soleh, mereka beribadah, mereka banyak berbuat baik, kita ikuti. Kita teruskan amal ibadah kita, teruskan amal baik yang diperbuat oleh orang tua kita. Insya Allah nanti akan dikumpulkan bersama orang tua kita nanti di akhirat dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah keluarga yang ditinggalkan semakin tabah dan bisa selalu menganjurkan amal baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Insya Allah apa yang kita baca pada malam hari ini sampai kepada almarhumah khususan dan kepada seluruh orang tua kita secara umumnya. Semoga orang-orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.